Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pelausan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Negeri 1 Pelausan, yang saya banggakan rekan saya Puji Widanto, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Magetan. Puji syukur alhamdulillah pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena terlimpah rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan bertemu pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Pelausan, sebelum nanti Bapak Puji akan menyampaikan aksi nyatanya terkait modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Isnan MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.
Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Pelausan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena limpahan rahmat dan ridhonya. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati dan yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua. Yang pertama, ibu bapak, seiring perjalanan waktu dan seiring perkembangan ilmu dan teknologi di seluruh dimensi kehidupan, senantiasa bergerak, berubah dan berubah. Dalam hal ini, di dunia pendidikan juga senantiasa bergerak. Hal ini terbukti tahun ini kita di dunia pendidikan kita terjadi perubahan besar, yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum K13 mulai tahun ini berganti menjadi kurikulum merdeka. Nah, oleh karena itu, dari perubahan-perubahan ini kita tidak boleh istilahnya stagnan atau tidak boleh kagum atau tidak boleh risau. Kita harus senantiasa menyesuaikan diri. Karena apa? Sesuai dengan sistem pendidikan di negeri kita, yaitu sistem pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik dan pendidikan, kita harus senantiasa belajar dan belajar sepanjang hayat. Nah, berkaitan dengan sistem pendidikan seumur hidup ini, di dunia pendidikan kita, seiring perjalanan waktu dengan bergantinya kurikulum dari kurikulum K13 kemudian menjadi kurikulum merdeka, ini progres dari kurikulum merdeka ini adalah diawali dengan pergerakan yang notabene yaitu melalui calon guru penggerak dengan proses-prosesnya, sehingga ketika nanti proses-proses itu seperti misalnya workshop dan lain sebagainya, sehingga calon guru penggerak nanti akan menjadi guru penggerak. Dan dari guru penggerak itulah yang nantinya akan dijadikan pijakan atau dijadikan tolok ukur, dijadikan kriteria dalam Bapak Ibu menggapai prestasi-prestasi di hari-hari yang akan datang. Hal ini sudah dilaksanakan saudara-saudara kita dari SMP Negeri 1 Pelausan ini, yaitu yang pertama ada beberapa rekan guru kita, diantaranya adalah Bu Suparti, Mas Rahmat, dan Bu Erna Sulis. Ketiga saudara kita itu masuk CGP atau calon guru penggerak di angkatan 4. Dan alhamdulillah dalam proses perjalanannya dari beliau yang bertiga ini, yaitu Bu Suparti, Mas Rahmat, dan Bu Erna Sulis, salah satu di antaranya yaitu Bu Suparti sudah dipromosikan menjadi kepala sekolah. Aplaus untuk SMP 1 Pelausan. Berikutnya, Bapak,
Seiring dengan perjalanan waktu dan progres-progres yang sudah dilalui oleh ketiga rekan kita, Bapak Ibu guru kita itu, hari ini diikuti oleh kebetulan hanya satu, yaitu beliau Bapak Puji Widianto. Jadi ini satu-satunya yang masuk CGP Angkatan 7. Oleh karena itu, dengan beberapa rekan kita yang sudah masuk itu, mari Bapak Ibu, kita semua, baik yang muda maupun yang senior, kita senantiasa belajar dan terus belajar, bergerak dan bergerak senantiasa untuk kemajuan SMP Negeri 1 Plausan. Hari ini, Ibu Bapak, Mas Puji Widianto yang dalam hal ini sudah masuk CGP Angkatan 7, hari ini beliau akan menyajikan aksi nyatanya, yaitu mensosialisasikan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Plausan ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mari kita ikuti materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau, sehingga dari paparan materi ini bisa kita jadikan sumber atau bisa kita jadikan pegangan ketika kita melaksanakan tugas kita, yaitu mengajar dan mendidik adik-adik kita atau siswa-siswi kita di SMP Negeri 1 Plausan. Berkaitan dengan hal ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata dari Bapak Puji Widianto, yaitu sosialisasi budaya positif, hari ini tepat hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 kami nyatakan dibuka dan dijalankan secara resmi. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pujianto ini bisa menjadikan bekal kita semua dalam rangka melaksanakan tugas kita, yaitu menghantarkan anak-anak kita menggapai tujuannya, sehingga anak-anak kita mudah-mudahan bisa lulus dan bisa menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Akhirnya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Islam MPD yang sudah berkenan untuk membuka sosialisasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Bapak Puji Widianto ST. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja nggih Pak Puji nggih. Acara sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Puji yang saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Magetan. Monggo Pak Puji, waktu dan tempat dipersilakan. Namun sebelumnya, untuk memotivasi kita semuanya, guru penggerak aksi nyata itu pasti. Monggo Pak Puji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan sosialisasi aksi nyata budaya positif yang saya peroleh ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di Magetan. Bapak Ibu di sini, sebelum saya lanjutkan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ayah Isenan selaku Kepala SMPN 1 Plausan yang telah memfasilitasi saya secara pribadi dan mendukung program yang saya jalankan di SMP 1 Plausan.
sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Salah satunya kita sudah dibuatkan ruangan yang luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang mampu meluangkan waktunya menghadiri acara hari ini. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, ini bukan hasil pemikiran saya, ini pemikiran dari para ahli psikologi. Jadi nantinya ketika di dalam proses pelaksanaannya ada pro dan kontra, itu hal yang biasa. Mari kita sikapi perbedaan ini menjadi keberagaman yang menjadi kekayaan khasanah Indonesia. Bapak Ibu, budaya positif. Apa sih budaya positif? Di dalam konsep utama budaya positif yang akan kita bahas nanti adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar? Disiplin positif itu apa? Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada sebuah permainan dari saya karena ini waktunya siang, ya. Waktunya sudah ngantuk. Bapak Ibu, tolong jawab pertanyaan dari saya. Ini berarti ibu atau bapak? Jawabannya adalah kambing. Ini kambing. Kalau yang ini, bapak jawab sapi. Yang ini sapi. Kalau yang ini berarti kerbau. Sekali lagi saya ulangi, ada permainan sedikit. Ini sekali lagi menjawab pertanyaan saya. Ini kalau ini, yang ini sapi. Saya mulai dari Bu Arti. Yang ini Bu, yang ini sapi. Yang ini kurang konsentrasi. Pak Rahmat, kalau ini kurang konsentrasi. Pak Effendi, kalau yang ini kerbau, konsentrasi. Ya, Bu Susi, yang ini apa Bu Susi? Kurang konsentrasi. Berwin, kalau ini sapi. Kalau ini jawabannya adalah kerbau. Konsentrasi Bapak Ibu. Pertanyaan saya apa? Jangan. Sekarang saya tak diam. Kalau ini jawabannya? Kalau ini jawabannya? Kerbau. Ini? Ini? Yang ini? Kalau ini? Bahwa kata kuncinya tolong dijawab pertanyaan saya, bukan tangan saya, bukan pergerakan saya. Ya, sudah ya, sudah bisa. Nanti ada permainan yang seru, kita berdiri. Bapak Ibu, kita lanjut. Perubahan paradigma belajar. Ya. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya baru dengar istilah berdiferensiasi ketika ikut ini Bu. Dan berorientasi pada penguatan
pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Intinya berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya yang berbeda-beda untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak, Ibu, dan para hadirin, pahamilah dan sadarilah bahwa setiap anak didik itu adalah mempunyai kecerdasan di bidangnya masing-masing. Jadi ketika kita mengikuti apa yang menjadi konsep pembelajarannya Ki Hajar Dewantara, bahwa semua anak didik mempunyai kecerdasannya masing-masing. Anda bayangkan Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Kita tidak bisa berharap jagung kita tumbuh. Menanam jagung, kita ingin menghasilkan padi, tidak bisa. Ketika tanamannya itu sama-sama jagung, kita rawat, kita pupuk secara bersamaan, tumbuhnya tidak akan sama, pasti ada perbedaan. Itu yang ditanamkan kepada kita sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Contoh ketika kita ada di 8A pada waktu itu, ada anak kita yang berkebutuhan khusus, yang dalam tanda kutip kurang, inisialnya anaknya tinggi, ya, cowok, iya, inisialnya H. Gini Bu, ketika saya masuk, anak-anak silahkan rangkum. Ternyata temannya merangkum, dia mainan sendiri. Ketika pada waktu itu saya ngajar di lapangan, saya panggil, Mas, kok diem? Jawabnya apa? Dari mana saya tahu kalau ada tugas? Padahal hari itu seperti itu sudah ditugaskan. Akan tetapi Bu, ketika dijelaskan, berarti mempunyai karakteristik berbeda. Mas, silahkan dicatat, ternyata apa? Dia mengerjakan dengan tekun semua bab 1 yang ada di BKS sampai pertanyaannya. Begitu Ibu. Sama Ibu, anak didik itu sebenarnya sebagai planet. Bagaimana nanti perputaran Merkurius, ukuran dari Merkurius itu akan berbeda dengan dari planet Jupiter. Dia berputar secara putarannya, mungkin Pak Moh ya, putarannya Merkurius dengan Jupiter lebih cepat Merkurius itu. Kalau disamakan apa yang terjadi? Pasti akan terjadi chaos. Sama juga dengan anak didik kita. Seperti itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di mana kita sebagai pendidik tugasnya hanya menuntun karakteristik anak untuk berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Apa itu kodratnya alam anak? Berarti bermain. Ya, Bapak Ibu bermain. Saya garis bawahi, ketika Gus Bahap ada anak bermain, dia tidak berani melewat situ. Dia akan mencari jalan lain, ke gedung lain, menghindari anak-anak ketika bermain dan tertawa ya. Menghindari. Kita lanjut. Profil pelajar Pancasila. Apa itu? Makan roti manis. Monggo silahkan Bu, ada makan roti-rotinya silahkan dimakan Bapak Ibu. Jangan dianggurkan. Makan roti manis ini akronim yang ditemukan sudah habis. Ya, makan roti manis ditemukan oleh pengawas ya dari Jawa Barat. Makan itu berawal dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita akronimnya ambil MA. Yang kedua, berkebinekaan global. Berikutnya, gotong royong.
kreatif, yang belakang nanti agak dibalik, mandiri lebih dahulu, dan bernalar kritis. Ini yang akan kita tuju nanti mendapatkan peserta didik yang seperti ini. Bagaimana langkah-langkah berikutnya? Ya, sumber akronim Makan Roti Manis oleh Haji Karim Mariana, pengawas di Pura Kabupaten Karawang. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita buat. Saya minta bantuan Ibu 2 dan Bapak 2 orang. Monggo, Bu Harti nggih. Bu Harti kalih Bu Sriani, Pak Muh kalih Pak Rahmat. Nah, monggo. Ya, sudah Bapak? Tolong nanti Bu Sriani menulis sesuatu. Bu Harti jangan tahu. Sama juga Pak Muhyono. Sesuatu, Pak Rahmat jangan tahu. Nanti Bu Harti dengan Pak Rahmat berusaha membuka genggaman yang ada di Pak Moyono dengan Bu Sriani. Silakan ditulis Bu, jangan dikasih tahukan ke satu aja. Berarti Pak Rahmat berfungsi bagaimana Pak Moyono bisa membuka genggaman tangannya. Ya, kira-kira dengan seperti apa, dengan kuda seperti apa? Di sini Bu, bisa hadap ke sana, monggo digenggam. Berbalik arah, agak ke sana sini Bu, ya. Bu Sriani ke sini menghadap ke Bu Pati, Pak Mulyono menghadap ke Pak Rahmat. Silahkan. Ya gitu. Silahkan Pak Rahmat dan Bu Harti, bagaimana lawan Anda bisa membuka genggamannya. Boleh berbagai teknik dan berbagai hal. Pak Mulyono dengan Bu Sriani berusaha mempertahankan. Bisa dengan rayuan, bisa dengan apa? Silahkan dengan berbagai teknik apapun sehingga sudah 1 menit? Sudah. Kira-kira apa isinya Pak Rahmat? Tempo tahu. Sudah selesai Bu, Anda bisa membuka. Apa? Jawabannya apa Bu? Bahagia. Tepuk tangan untuk bapak-bapak ibu yang sudah. Sekarang pertanyaan dari saya, yang mempunyai kontrol itu siapa? Yang mempunyai kontrol untuk membuka dan menutup itu siapa? Atau penyerang Pak Rahmat dengan Bu Warti yang memiliki kontrol, Pak Rahmat atau Bu Harti atau Bu Sriani dengan Pak Mulyono yang memiliki kontrol. Tak buka orang Bu Sri sama Pak Mo, luar biasa. Ternyata kita benar Bu, sama. Tepuk tangan aplaus untuk mereka juga. Sama dengan anak didik kita yang memiliki kontrol, bukan kita, tapi anak didik kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa kita punya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi kita, tapi faktanya apa? Bukan. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, hanya ilusi saja. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi. Yang pertama ini Bu, kita yang murid. Selama ini kita berada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Apakah itu?
stimulus respon anggapan kita, realitas kebutuhan kita sama, pandangan dari stimulus respon. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda, ya. Selanjutnya, semua orang melihat kita sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ternyata kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang. Di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Anak didik kita itu nyamuk, kok ketika jam saya dia seperti ini. Kita selama ini salah, ternyata dia mempunyai tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama juga berarti yang bisa mengontrol kita diri kita adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan equilibrium baru. Di stimulus respon, berpikir kalah menang. Di teori kontrol, win-win solution, sama-sama menang, kita berkolaborasi. Disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimana menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan kepada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan. Nanti lanjutnya adalah sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Nanti sampai ke belakangnya nanti adalah motivasi yang kita harapkan adalah intrinsik. Jadi di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, garis bawahi, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kenapa manusia itu melakukan sesuatu hal, pasti ada hal yang kurang di sini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berarti harus terpenuhi. Latar belakangnya seperti ini. Kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin ketika di kelas Bapak Ibu menjumpai siswa terlambat mengumpulkan tugas, ya, tugas dia kumpulkan terlambat karena dia sakit gigi. Kira-kira dia terlambat mengumpulkannya itu karena apa? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh dia? Misalnya bertahan hidup, rumah, kesehatan, pakaian maupun makanan. Contoh seperti ini Bapak Ibu, mungkin anak membawa bekal dari rumah setiap hari nasi goreng terus. Tapi ketika di sekolah, si anak ini mengganggu temannya yang setiap hari masakannya berbeda-beda.
Apakah dia nakal? Tentu kita cari penyebabnya. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu masalah makanan. Selanjutnya Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima, ada kerjasama dalam kelompok, tetap terhubung dengan orang lain, memilih pasangan hidup. Jadi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penguasaan yang termasuk di dalam kebutuhan dasar manusia. Yang kategori penguasaan adalah harga diri, dihormati atas prestasinya, keterampilan dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh kekuasaan. Berikutnya adalah kebebasan, ingin mencoba-coba, tidak ingin terpengaruh dengan orang lain, mencari hal-hal yang menarik. Kadang anak di kelas ketika jam pelajaran belajar sendiri, kadang kita analisa, yuk kita coba belajar di ruang ruangan, coba seperti itu. Kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya bermain, tertawa, akan lebih konsentrasi melakukan hal yang disenangi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut seorang ahli psikologi Daniel Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga alasan motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum lanjut ke materi berikutnya, suasana siang. Ini oleh-oleh ketika kita pendampingan di Kawedanan 1, Bapak Ibu. Ketika ada tepuk, Ibu silahkan lakukan. Ya, kata kuncinya ketika mendengar tepuk, Ibu melakukan. Ketika dalam suatu kalimat, maaf, ketika ada kata tangan, Bapak Ibu lakukan. Jika Bapak Ibu dalam kalimat saya itu tidak ada tangan, Bapak Ibu tirukan. Ini oleh-oleh kemarin, ya. Coba ulangi. Jika di kalimat yang saya ucapkan itu ada kata tangan, berarti Bapak Ibu melakukan. Ya, ada kata tangan, saya akan mengucapkan satu kalimat misalnya. Ya, kalau ada kata tangan, Bapak Ibu melakukan. Kalau di dalam kalimat yang saya ucapkan itu tidak ada kata tangan, Bapak Ibu menirukan ucapan saya. Ya, paham? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk tangan satu, tepuk satu, kurang konsentrasi. Tepuk satu, Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk tangan tiga, tepuk tangan tiga, tepuk tiga. Luar biasa konsentrasi, siang hari ngantuk Bapak Ibu, ya. Selanjutnya biasa sama Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan di jam-jam yang rawan itu pasti sudah kodrat alamnya manusia Bapak Ibu. Kita menyadari motivasi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri, murid melakukan disiplin diri karena takut hukum. Murid patuh ketika ada gurunya. Sekarang pertanyaannya,
Jika tidak ada guru, apakah murid bisa patuh? Bisa dibantu jawab? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena biasanya takut hukuman. Betul. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya yang keras. Karena motivasi siswa, ya, motivasi siswa ini dia hidup tertib, berdisiplin, karena ini takut. Berarti motivasinya adalah motivasi ekstrinsik, eksternal. Boleh. Yang kedua, tiga motivasi: mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dia karena ingin mendapatkan imbalan. Silakan yang datang pagi dapat hadiah 5.000 perak. Kalau tidak mendapatkan hadiah 5.000 perak, mungkinkah dia datang pagi? Tidak. Yang ketiga, karena dia menghargai nilai-nilai dalam diri mereka. Ini tujuan kita. Tujuan kita sebenarnya ini. Saya datang pagi karena tanggung jawab, dan di rumah tidak ada kegiatan. Kalau di rumah ada kegiatan, rasa tanggung jawabnya gimana? Karena datang pagi tidak bisa, pemberitahuan seperti ini. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar, aku butuh. Seperti itu. Sama ketika saya dikabari Mbak Eni, silahkan dicek. Saya ke BPD, Mbak Eni tidak nyuruh. Sudah misalnya sudah dengar. Saya dengan tergerak hati tanpa ada yang nyuruh, saya lakukan. Terima kasih Mbak Eni, seperti itu. Tanpa dalam diri kita munculnya. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Maaf kalau ada perbedaan pendapat, kita sikapi bersama. Kalau bisa kita terapkan, kalau belum ya kita bertahap. Hukuman. Ternyata Bapak Ibu, hukuman itu sangat menyakitkan, tidak nyaman bagi siswa, murid takut, sifatnya memaksa, cenderung berbohong, rendah diri. Itu dendam pasti. Berikutnya adalah konsep gagal, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata penghargaan masuk kategori identitas gagal. Kenapa? Makanya ketika K13 sampai saat ini tidak ada ranking seperti itu. Tapi kita nyatanya masih butuh. Karena menganggap anak itu kepandaiannya sama. Penghargaan itu tidak efektif. Dia akan berdisiplin karena hanya ini, merubah hubungan sikap iri. Paling si oleh ya kaya-kaya. Aku abdi wis kadung elak ya oleh. Seperti itu. Mematikan kreativitas, ya. Di sini mematikan kreativitas. Sebenarnya anak itu kreativitasnya tinggi. Karena hanya mendapatkan penghargaan, dia stagnan di situ. Ini aku soleh. Seperti ini saya sudah mendapatkan. Menghukum dengan sistem ranking seperti yang saya katakan tadi. Merampas hak menghargai dirinya. Yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Merampas hak menghargai dirinya. Ternyata aku seger cuma dihargai oleh seperti ini, seperti itu. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi.
penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini walaupun masih ada kehilangan waktu dan sebagainya, bisa dikatakan dengan identitas sukses. Ya. Selanjutnya adalah restitusi. Sama juga saya baru mendengar restitusi setelah ikut ini. Nanti Ibu akan mengenal segitiga restitusi. Nanti saya lampirkan video biar semangat. Mulai bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya lah yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi seperti ini Bapak Ibu, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan seterusnya. Bapak Ibu, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, yang dicari solusi bukan menyalahkan. Contoh perbedaan siswa tidak mengerjakan PR antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam hukuman, guru menghukum siswa dengan berdiri di depan pintu. Guru marah, murid menjadi diam dan takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 5 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini: kenapa kemarin tidak masuk? Pasti siswa punya tujuan. Kemarin ada tetangga mantu Pak, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Nanti dilihat di video akan lebih jelas. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Teman, pemantau, dan manajer. Tolong Bapak Ibu, di situ ada kertas 1 lembar ya. Tolong ada yang belum mendapatkan kertas ya. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ini pada posisi di mana? Tolong nanti silakan ditulis, nanti tunjukkan ke saya kira-kira posisi Bapak Ibu ada di posisi yang mana terhadap anak didik kita. 1 menit dari sekarang. Monggo Pak Rahmat. Satu menit dari sekarang. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, bisa kombinasi. Boleh 1 Bapak Ibu sebagai apa? Apa nih Bu?
ada dua. Yang pertama pembuat merasa bersalah, yang kedua sebagai teman. Pembuat merasa bersalah, kita mencoba mengajak bicara kepada siswa, menggali semacam itu, kemudian untuk supaya anak memahami, mengerti apa yang dilakukan, apa kesalahannya, itu Pak. Kemudian Terima kasih. Aplaus untuk Bu Sriari. Ternyata Selasma punya guru hebat. Ya, banyak guru hebat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa, teman dan sebagainya seperti apa. Penghukum patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan kelas, contoh penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali saya harus memberitahu kamu, saya kecewa kepada kamu. Selanjutnya adalah sebagai teman. Ayolah yang tertib, buatlah gurumu ini bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, besok jangan diulang lagi. Misalnya seperti itu. Pemantau, ciri khas pemantau adalah dia akan membandingkan peraturan dengan konsekuensinya. Ya Bapak Ibu, dia akan membandingkan peraturannya apa? Ya, peraturannya apa, dia akan membandingkan dengan konsekuensi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yuk kita belajar ke yang terakhir ini. Susah, tapi kalau tidak bergerak dari sekarang, kapan lagi? Karena ini tentunya yang manajer ini akan merubah karakter. Sekarang ditanamkan, belum tentu 3-4 tahun muncul hasil. Maka dari itu, dari kurikulum sekarang, dari SD, ya dari SD sudah ditanamkan. Semoga kedepannya seperti itu. Intinya tidak mudah, tapi kalau tidak bergerak, tidak dimulai dari sedini mungkin, tentunya tidak akan, ya tetap stagnan. Karena pendidikan KHD Ki Hajar Dewantara ikuti sesuai dengan kodrat zaman. Kalau sekarang Bapak Ibu ketinggalan, kurang memahami teknologi, maka akan ketinggalan dari anak didik. Karena anak didik mendapatkan informasi tidak dari guru saja sekarang, bahkan dari berbagai macam sosial media. Selanjutnya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita lihat videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses
Saya Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu
Malam Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih, demikian penerapan videonya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, kita pertanyaan seperti ini, di posisi kontrol manakah aku? Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah.
benar melakukannya. Lanjut. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jawabannya adalah seperti yang saya katakan tadi, kita membandingkan dengan peraturan dan konsekuensinya, itu di pemantaunya. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Seperti yang saya katakan tadi, kalau keyakinan itu datangnya dari diri, intrinsik, maka ya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nilainya kira-kira apa, Bu? Keamanan. Yang kedua, kenapa kita mempunyai peraturan ketika makan harus cuci tangan ketika makan utamanya tidak pakai sendok? Kira-kira keyakinan apa yang kita peroleh dari situ? Kesehatan. Sama juga ketika kita habis salaman dengan anak-anak, kenapa ibu cuci tangan ketika mau makan? Karena bapak ibu yakin ketika saya tidak mencuci tangan takut ada kuman-kuman. Itulah yang keyakinan dari dalam diri, bukan diperintah ayo silakan cuci tangan kamu habis salaman. Enggak kan? Ya seperti itulah kalau intrinsik bapak ibu. Berikutnya adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini nih contohnya berdiskusi tentang peraturan, merumuskan keyakinan kelas. Kita lihat video saya belajar. Ini masih belajar karena aktornya masih pemula Bapak Ibu. Aktor Paijun. Oh maaf belum, keyakinan kelas. Kita akan sekilas kita putar. Ini contoh pembuatan kesepakatan kelas. Sebelum kita melanjutkan
Ini contoh tugas-tugas yang kami upload ya Bu ya. Contoh keyakinan kelas secara cepat, disiplin waktu, belajar dengan antusias, menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati dan seterusnya, gemar membaca dan menulis. Bagaimana membutuhkan kelas lebih cepat, itu nanti bisa dibaca, lebih abstrak dan seterusnya. Untuk berikutnya adalah segitiga restitusi yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi merupakan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti saya ada videonya, aktornya juga masih belajar Bapak Ibu. Yang manusia tidak ada yang sempurna, saya juga pernah salah. Seperti itu ciri khasnya. Validasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Contohnya ini contoh segitiga restitusi yang harus kami, ini contoh segitiga restitusi yang kami upload di LMS. Contoh tugas yang harus kami upload. Kameramennya Bapak Aring pada waktu itu, skenarionya dibantu oleh Bu Erna. Tugas yang harus diupload di LMS dari guru penggerak. Di angkatan 7 jumlah jam sama dengan angkatan 7 303 jam. 2 hari sekali kami harus upload seperti ini. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita Hari Minggu dan Sabtu free, tidak ada tugas. untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Bangsa kita Selamat pagi Mas Rehan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Keluarga Rehan di rumah juga saudara siapa? Nah, kamu sendiri sama? Kamu tahu kenapa dipanggil? Berkaitan dengan Ya, nah. Tapi kamu kemarin masuk kan? ya Pak. Bukan. Memang Rehan, semua orang itu pernah salah, termasuk Pak Puji. Dulu juga pernah ada juga. Itu wajar saja, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kamu masih ingat keyakinan kelas? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Oh, ternyata kamu tahu. Apakah punya solusi? Punya Pak. Sama dari Bapak. Ya, kita maaf. Coba. Tidak. Selalu malam. Kita akan menjelaskan. Baik, saya apresiasi untuk tanggung jawabmu
Soalnya kemarin saya bilang Pak, itu pasti menyenangkan, senang. Saya juga hobi berenang. Kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau soalnya saya juga ikut KBBI dan kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu lakukan? sekolah dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan keyakinan sekolah yang sudah kamu yakini, kira-kira apa? Yang lain? Saya bisa mengikuti ekstra dulu baru mengikuti acara kakak. Oh, tidak paham kan? Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus melaksanakan keyakinan kelas dan sudah kita sepakati. Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih. Terima kasih ya Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami, siswa kelas 7 dari SMP 1 Pelasan. Setelah saya berbicara perihal saya tidak ikut ekstra PBB, saya tidak dimarahi dan dihukum. Tapi saya dan Pak Puji sama-sama mencari solusi yang baik. Terima kasih Pak Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sesi belajar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih luar biasa yang sudah disampaikan Pak Puji. Saya semakin yakin bahwa semoga nanti teman-teman yang sudah daftar di CGP angkatan ke-9 ini nanti bisa betul-betul nanti lolos ya, bisa berposisi sebagai Pak Puji seperti saat ini. Ternyata kalau saya melihat luar biasa Pak Puji progresnya baru berapa bulan Pak Puji? 2 bulan ya, 2 bulan ternyata luar biasa. Nah, inilah sebenarnya yang kita tunggu untuk teman rekan-rekan saya yang ada di SMP 1 Pelausan untuk bisa mengikuti jejaknya Pak Puji. Ternyata luar biasa pengalaman yang kita dapat Bapak Ibu ya. Dan semoga yang sudah mendaftar betul-betul nanti konsisten sampai akhir dan nanti bisa seperti Pak Puji. Siap, Pak Mulya siap dan juga teman-teman yang lainnya. Awas nanti kalau Pak Mulya ngapusi. Bapak Ibu, mungkin untuk yang umpan balik ataupun testimoni terkait dengan aksi nyata yang disampaikan Pak Puji tadi besok Pak Puji nanti akan dipilih beberapa rekan yang akan dimintai semacam umpan balik atau testimoni terkait dengan sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Puji pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Puji. Saya selaku moderator, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Agung Prasetya, mengajar pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga, rekan sejawat dari Bapak Puji Widianto yang berdinas di SMP Negeri 1 Pelausan. Setelah mengikuti seminasi budaya positif yang dilaksanakan pada hari Selasa kemarin, pertama, memberikan penyegaran kepada saya tentang teori kontrol, segitiga restitusi, disiplin positif, dan sebagainya. Kedua, pemahaman tentang pendidikan yang menghamba kepada anak, sehingga menginspirasi diri saya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama SMP Negeri 1 Pelausan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bu Sriani, salah satu guru pengajar matematika di SMP Negeri 1 Pelausan Magetan, rekan dari Bapak Puji Widianto, peserta calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya ingin menyampaikan testimoni saya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Puji, bahwa semula saya hanya berpikir sebagai rasa dukungan saya kepada Pak Puji, tapi kemudian setelah mengikuti materi yang beliau sampaikan, saya merasakan bahwa adanya penyegaran terhadap materi kurikulum Merdeka yang sebelumnya kami telah mendengarkan. Dengan adanya penyajian oleh Pak Puji, saya merasa diingatkan kembali tentang materi-materi tersebut, dan saya merasakan mendapatkan tambahan wawasan terkait dengan misalnya soal restitusi, di mana dari sana saya merasakan bahwa saya bisa merefleksi diri apakah pembelajaran yang saya lakukan sejauh ini itu sudah atau belum, atau hampir sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Jadi saya merasakan bahwa penyajian materi oleh Pak Puji itu cukup bermanfaat, dan saya berpikir mungkin saya bisa bertanya atau berburu kepada Pak Puji untuk hal-hal yang banyak belum saya ketahui. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutakin MPD selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagai rekan sejawat Bapak Puji Widianto di SMP Negeri 1 Pelausan mengucapkan syukur alhamdulillah setelah mendapatkan materi pengimbasan tentang budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Puji Widianto pada tanggal 10 Januari 2023. Banyak mendapat ilmu yang bermanfaat dan tentunya akan kita terapkan dalam menuntun, mendidik anak didik kita sebagaimana salah satu hadis Rasulullah, balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Ini sebagai pengimbasan daripada materi tentang budaya positif. Semoga pengimbasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga bermanfaat khususnya kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Pelausan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya 7G hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran ke informatika, kita buat kesepakatan kelas yang kita akan terapkan sampai ke semester ke depan. Ya? Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Saya Pak. Ya? Kesepakatan kelas adalah perihal yang disepakati. Perihal yang disepakati. Kalau fungsi dari kesepakatan kelas, siapa yang bisa? Ya? Mengembalikan murid dalam terus ada lagi, kalau keyakinan kelas, siapa yang bisa menjawab apa itu keyakinan kelas? Saya Pak. Ya? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan. Disiplin positif, ya, itu kata dasarnya disiplin positif. Terus pertanyaan yang berikutnya dari Pak Puji, kira-kira perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas apa? Saya Pak. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, secara universal yang terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Ada yang ditanyakan? Ya anak-anak, selanjutnya
selanjutnya adalah pembuatan kesepakatan kelas. Nanti dipandu oleh Pak Puji, kalian nanti mendapatkan satu persatu sticky note. Kalian tulis, kalau selesai nanti bisa dipasang di papan tulis, ya. Pak? Oke, yang bertugas silakan ke depan. 4 orang anak, Pak Puji minta bantuan. 4 orang anak, ya. Tolong dibagikan ke temannya. Kalau kurang bisa minta lagi ini. Silakan ditulis kesepakatannya. Ini lebih bisa dikembalikan. Ayo. Ya. Satu anak satu. Bulannya ada di atas ya. Kurang satu, silakan. Ya, boleh dikembalikan ke sini. Masih kurang? Silakan ditulis. Tanpa nama ada apa-apa, nggak usah kesepakatan kelas. Sudah selesai? Ada yang belum selesai? Kalau sudah selesai, ayo yang bertugas memasang kertasnya bisa dipasang di sini. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Ya, terima kasih. Anak-anak di sini terlihat keyakinan kelas sudah kita buat, ya. Salah satunya datang tepat waktu, ya. Kesepakatan kelas datang tepat waktu. Kira-kira kalau kita jadikan keyakinan kelas datang tepat waktu, bisa menggunakan bahasa apa? Disiplin. Tidak membuang sampah di loker. Tertib atau disiplin juga bisa. Mengawali kegiatan belajar dengan doa. Kalau kita terapkan ke keyakinan kelas, berdoa berarti religius. Terima kasih, ini kesepakatan kelas. Tentunya seperti tadi arti dari kesepakatan kelas melibatkan saya Pak Guru dengan melibatkan kalian yang akan kita terapkan 1 semester ke depan.
Ini sudah sepakat? Sudah. Oke, kesepakatan kelas ini mari kita sahkan bersama. Ya? Ya. Kita bersama-sama mengucapkan basmalah nanti. Berarti kesepakatan kelas ini sah berlaku di kelas ini, ya. Kita mulai. Kita sahkan mulai detik ini dengan bacaan basmalah. Yuk bersama-sama. Oke, terima kasih untuk kelas 7G yang hari ini telah selesai. Kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Berarti kita harus sepakati ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Setiano. Saya Dista Yunitias Veronica. Saya Dani Prasetyo, siswa kelas 7G SMPN 1 Plausan. Saya merasa senang dilibatkan dalam pembentukan kesepakatan atau keyakinan kelas untuk belajar kedisiplinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam plasma tangguh.